sebetulnya adalah pokok pikiran utama. Ya, sehingga di sini akan menyebutkan ini. Nah, ini ada main idea. Nah ini ya. Punyamu main idea ini apa? Jadi biasanya singkat, yang benar singkat. Ketutupan nggak tulisannya? Enggak ya? Ketutupan. Oh, wis cukup dah. Oh, sidet. Suaranya keren. Wes siap. Ya. Semua sudah? Harus dicek ya. Apa main idea-mu? Apa? Fondasi jangkar lingkaran berfungsi menyalurkan beban struktur ke tanah melalui bidang kontak di bawah dasar tanah. Titik kurang ya. Selanjutnya kalian berikutnya. Pada tanah pasir, penurunan menjadi parameter penting karena gangguan kondisi layanan dapat terjadi sebelum tanah mencapai kapasitas umumnya. Lalu kayaknya nggak nyambung ya. Jadi kalimat berikutnya itu biasanya, idealnya kapasitas tarik menentukan ketetapan menara. Ini menara itu apa? Sebagai objek. Kalimat kedua, dia akan menjadi subjek. Ideal itu. Ideal kalimat itu seperti itu yang namanya meal, seperti Pak Imam kemarin sampaikan. Ya ini aku kemarin kan timbangannya kesulitan sampai sedetail ini, karena direvisi ya sudah sekalian aja disamakan ini supaya paham. Ya. Oke? Ya gitu ya. Jadi kalimat itu dalam satu paragraf idealnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat atau sekitar 70 sampai 80 kata dalam satu paragraf. Itu sudah cukup. Terkait citasi bebas aja, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Punya yang dulu, Fitra. Kalian pertama apa? Yang sudah direvisi atau yang sebelum? Enaknya gitu. Kalau yang sudah begini Pak. Nah, ya sudah dulu aja. Ya sudah, yang belum ya apa? Ya sudah gitu. Yang M-nya itu fondasi dangkal pada pasir perlu menyalurkan beban dan mengendalikan penurunan secara bersamaan. Struktur sipil memerlukan fondasi yang titik. Jadi membuat kalimat itu seyogyanya jangan terlalu panjang. Perhatikan apa? SPOK. Kan jelas. Kapasitas tarik fondasi subjek, menentukan kestabilan predikat, menara objek terhadap gaya angkat dataran. Sebisa mungkin membuat kalimat seperti itu. Inilah main idea dari gambaran kita, dari angan-angan kita, dari ide kita namanya itu. Terus diperkuat oleh ini, menjelaskan dari main idea kita apa? Menara transmisi dan telekomunikasi baru memerlukan fondasi yang mampu menahan gaya tarik akibat angin, gempa, dan momen guling. Ini menjelaskan apa? Kestabilan menara terhadap gaya angkat. Ini namanya sinkron. Terkait apa ini? Apa ini? Main idea ini apa? Evidence. Terus ini apa? Gerakan di atas mengurangi kontribusi tahan ujung sehingga tahan tersebut mendominasi. Analisisnya gitu kan? Gapnya apa? Oh, kok gapnya? Linknya kan ini kondisi tanah dan memerlukan dengan selimut. Kondisi tanah, dia kemudian menentukan besarnya tahanan selimut tersebut.
gitu ya. Ya saja ini linknya kurang tapi gak apa-apa lah, super singkat gitu. Tapi yo, bagiku gak apa-apa. Karena sudah jelas ya, kita kan berbicara itu kan kalimat itu jelas, maksudnya kan begitu. Ini main ID-nya ini kan. Kita kemudian menentukan besarnya tahanan selimut tersebut. Ini kata ini. Karena ini wes, akhirnya masuk ini karakter SP membatasi mobilisasi. Ya ini kan menyambungkan kan ini kan. Sudah nyambung kan selimut, mobilisasi kan ini. Ya. Jadi tidak harus kalimat sama, tapi maknanya sama kan. Tahanan selimut ini maknanya apa kan? Mobilisasi tahanan ditarik kan? Paham gak? Jadi menyambungkan kalimat tidak perlu kalimatnya katanya sama, tapi maknanya. Ya. Yang menyatakan bahwa besarnya tahanan selimut itu dipengaruhi oleh mobilisasi tahanan tarik di sepanjang selimut. Yang ini ngomong selimut itu juga akan selimut dengan paragraf yang berbeda. Paham? Paham? Irfan, paham? Kita, Paham. di, kira-kira kalimatmu sih ada. Iya, Itu dikurangin aja yang ini. Karena itu 30 berarti kira-kira. Tulis, siapa gak? Terlalu panjang. Tulis, ini kok tulis? Ya, gue lupa siapa itu sapi ceritanya. Mengikuti yang tadi Pak. Kan Pak kalau dipersingkat tapi tetap near. Cuma nanti sebenarnya kan perlu sambungkan antar kalimat paragrafnya nanti perlu dicek sinkronnya dengan Pak. Lagi saja ya sinkron bisa. Main ID-nya di sini. Oke, sekarang yang kedua. Main ID-nya apa? Blok. Nah, membatasi mobilitasnya sepanjang ini main ID-nya. Selama main ID-nya apa? Buktinya apa? Gradasi buruk dan lemahnya ikatan. Terus setelah itu analisis kondisi tersebut mengarah ke mana? Setelah itu, oleh karena itu adalah linknya. Nah, kenapa tuh warna-warna ini koyo lapis ya? Biar tahu gitu. Oh no, ya ya, oke. Ya, oke, kita ketiga. Ini ketiga ya wes yo. Ketiga sudah saya perbaiki. Coba dulu. Nyicil lagi. Main ID-nya apa? Panjang zona perbaikan menentukan efektivitas penguatan selimut. Sekarang kita cocokkan. Paragraf 1 merupakan apa? Konteks umum. Nah, jadi apa? Bidang dan isu. Bidangnya apa? Menara transmisi telekomunikasi. Isunya memerlukan fondasi yang mampu menahan daya tarik angin. Nah, konteks umumnya kan ini. Main ID sebagai konteks umum. Ya. Baik. Kedua apa? Masalah. Nah, masalahnya apa? Karakter SP gradasi buruk. Ya. Sama ini. Ya. Terus yang ketiga adalah dampaknya. Nah, tahannya membuat mudah terangkatnya saat menerima gaya tarik yang besar. Kalau ditutup menurunkan, nah, tapi kita kembali main ID-nya apa ini? Nah, evidennya apa? Tahanan selimut udah. Analisisnya apa? Kondisi tersebut. Nah, sambungannya apa? Nah, Oleh karena itu. nah, apa? Kalian mana? Iya, Umur. ini belum. Loh, kok iso ngono piye? Karena Caranya padha kan? beda lah, ini belum nyal nih. Lho, urung mbok benane. Belum. Berarti nah iki dipraktekne. Ngono sak paragraf, berhasil sak paragraf sudah naik ke step berikutnya.
Oke? Oke, selanjutnya ini apa? Ini paragraf dasar teori. Dasar teori. Dasar teorinya apa utamanya? Main ID-nya ini. Nah, oke. Ini kayak Terus? sebelumnya. Evidence-nya apa? Evidence-nya itu Nah, terus? ini masih evidence Pak, kan soalnya keseluruhan dasar teori dari bendera ini ya Pak. Lah, Coba itu. ini. Berarti paham ya. Terus untuk analisisnya kan Nah. pendataan tersebut mengisi Polri, nah linknya dengan demikian. Nah. Oke. Oke, selanjutnya. Nah yang ini belum saya benar Pak. Oh, oke. Sampai Ya. sini. Iya. Paham caranya? Paham. Melihat kalimat bagus nyambung bandingkan dengan punya Jadi sekarang mabuk. Oke, besok jam 8 malam semua clear. Insya Allah. Ya. Oke ya. Ini terek. Nah, ya. Oke. Paham ya? Iya. Kok apa enggak? Belum. Mudah dipahami enggak? Mudah. Nah, Langsung wajan dan tertib. rawat gitu. Oke. Iya. Berarti kemarin uji sempro itu gak berguna, gak usah sempro aja nih. Hah? Sempro formalitas ini, Iya, Pak. gitu. Kau ada revisi kan? Enggak. Kok tak ada revisinya nyawa? Kurang. Hah? Pak. Kurang deh. Kurang. Salah ya kan? Nah, balik nih, Sir. Apa gak ya? Paham gak? Gampang paham gak? Nah, gitu. Iya. Oke. Ya. Oke. Paham ya? Langsung bab 2 sekarang. Yo. Nah, bab 2 nanti juga buat seperti itu. Ya. Reza, kita lihat ya, apakah bawa pola, bawa pro ngomong? Tadi sudah. Sudah, coba kita cek. Reza, yuk. Nah, jadi untuk dasar dasar. Enggak, sekarang kita lihat. Yang 2.1 apa semua dibuka? Apa judulnya? Subjek. Subjek penelitian. Nah, kita harus tahu subjek kita apa. Ya. Nah, ini adalah pondasi tiang subjek kita. Objeknya apa? Subjeknya itu apa yang dikaji dari subjek itu. Nah, ya, apa berarti? Kita tarik ya. Nah, berarti kalau kita simpulkan, pasir SP itu sebagai apa? Variabel apa? Sebagai apa itu? Subjek itu berarti kalau kita kaitkan, dia termasuk variabel apa? Kontrol. Nah, Kan tetap ditetapkan. nah, subjek itu biasanya variabel kontrol. Coba cek kan, benar nggak kamu? Ada. Ya kan? Iya. Yang ditetapkan apa? Pasir SP-nya. Iya. Terus, kemudian, oke, kita lihat main ID-nya apa? Ini. Sangat bergantung pada konsentrasi tanah dan tiang di sepanjang selimut. Nah, Lalu untuk evidennya gradasi pasir pun menghasilkan penguncian antar partikel yang rendah. nah, Terus untuk analisisnya kondisi tersebut membatasi mobilisasi tanaman geser selimut saat tiang menerima daya tarik. nah, Nah untuk link ke paragraf selanjutnya ya gerakan yang ke atas tidak memobilisasi tanaman unsur secara dominan sehingga tanaman selimut menjadi mekanisme utamanya. nah. Kan intinya bahwa kapasitas tarik pondasi pada pasir SP
terutama bergantung pada interaksi tanah tiang di sepanjang selimut. Nggih. Kan begitu kan? Nggih. Baik. Oke, kita paragraf berikutnya. Untuk M-nya, keterbatasan tersebut memerlukan perbaikan pada bidang kontak tiang tanah dan bidang kontak tiang tanah dan tiang. Lalu untuk evidence-nya, sebagai bukti kan pemerintah ini memperbaiki zona selimut secara lokal atau tidak kata lokal. Terus Terus untuk analisisnya, NICP 2,5 tahun untuk kalsium karbonat yang mengisi pori dan memperkuat kontak antar partikel. Untuk linknya, perbaikan ini menjadi dasar analisis pengaruh KSP terhadap PT, TPR, dan TPD. wes. Ya, jadi satu paragraf itu ada sebuah cerita yang mengkaitkan dengan judul subbabnya adalah pondasi tiang pada pasir SP. Ini bercerita pasir SP enggak? Pondasi tiang enggak? Kita Nah, paragraf 1 berbicara apa? Kapasitas tarik pondasi tiang. Jadi menceritakan subjek yang pertama kali itu. Apa ini? Nah, yang paragraf kedua adalah keterbatasan dari penyebutan paragraf 1. Nyambung nggak? Ini dan ini saling memperkuat nggak? saling. Nah, langsung mengarah ke variabel bebas terikat. Ya, ini sebetulnya nggak perlu ada citasi. Nyambung kamu? Kan itu Pak, sama-sama ada perbaikannya kan. Jadi nyambung ke punyanya. Ini mesti citasi bukan? Tidak. Kenapa tidak? Karena kan itu link itu kan Boleh, nah makanya ini perlu dicocoknya ulang. Oke. Terus ini. Ini sebenarnya juga enggak. Nah. Nah, itu penting kok pindah mengenai ini sih cocok ya. Nggih. Kita coba lagi. Ini harusnya ada. Nah. Nah. Ini juga. Nah. Baru dibukti sama analisisnya ada. Nah. Oke. Oke. Paham di sini? Oke. 2. Bisa terkait kalimat penjelasan harus kata tegasnya ya. Kita jelaskan lagi. Yang kedua apa? Objek. Objek itu apa singkatannya? Sesuatu yang diteliti dari subjek. Subjeknya apa? Pondasi tiang. Pondasi tiang. Nggih. Objeknya apa? Berarti kapasitas tarik dari pondasi tiang. Oke, paham ya? Oke, terus lanjut. 2.3 sebagai konteks. Konteksnya terkait apa sih? Konteks itu kamu akan memperbaiki opo, memerlukan opo. Jadi dikaitkan dengan Subjek dan objek. ya jelas. Tapi kaitannya konteks itu mesti mengarah kemana? Ya, mengarah kemana? Ke variabel. Ke variabel apa? Variabel. Nah, nanti terus lagi. Paham. Nah, gitu. Kira-kira bantah terang ini bisa disusun manual. Paham semua? Paham dong? Ya. Oke, setelah itu 2.5 adalah 2.4 di situ. 4. Nah, setelah kita tahu apa subjek, objek, konsep, ya, kita perlu apa? Lebih menjelaskan lagi supaya ketiga hal itu bisa
teridentifikasi. Maksudmu itu supaya bisa teridentifikasi dengan jelas, sehingga perlu diperdalam. Subjek, objek, konsep, ya, itu adalah merupakan hal-hal yang tidak bisa dinilai. Kan enggak? Iya. Bisa dikatakan itu sebuah isu atau fenomena karena tidak bisa dikuantifikasi hasil, sehingga perlu ditetapkan variabel peneliti. Iya. Ya. Udah tau? Nyambung tuh? 21, 22. Makanya setiap poin itu pasti ada manfaatnya masing-masing. Lek kalimatnya mbok tumpuk-tumpuk kaya karung goni, akhirnya ya gak nyambung, dibaca yo angel, halamane 100. Oke, di sini variabel ya disesuaikan dengan apa variabel itu? Ya subjek, objek, konsep tadi. Nyambung kan? Oke. Baik, itu susun diri ya. Iya. Ya. Oke. Wes. Oke. Nah, untuk beda. Seyogyanya gini, karena ini sudah jelas ya. Ini dipersingkat saja. Narasi ini dipersingkat karena kamu sudah menjelaskan ini. Iya, Pak. Ya mungkin kalau kalimatnya 2 atau 3 kalimat. Iya, Pak. Ya. Itu yang bikin panjang. Nah, oke, paham ya? Paham, Pak. Jadi 2 kalimat menurut saya. Iya. Oke, apa tak batasi 50 ya, Mas? Ngeprint musuk ben gak akeh-akeh. Heeh. Iya. Saya 50 kan. Oh, ya iso lah. Kowe mau bahas UGS ya? 50 sampai 60 gitu. Bisa coba lah. Di Pokoknya ora usah mbok peksa, kowe pokoke konsepnya ngene iki mau. Kalimatnya wis tiap kalimat sampai titik ya ngomong subjek, predikat, objek, keterangan. Wis kuwi titik, wis ngono tok ya. Paham? paham. Nah. Kowe lek ngono kira-kira 40 halaman kan. Iya. Pol-polo 50. Oke. Jadi kalau sudah ada tabel, dua jelas saya itu bahwa detailnya itu di tabel. Ini cuma kalimat pengantar. Nah, oke, caption istilahnya. Caption. Caption. Ini jenis pengulangan. ChatGPT tidak bisa mengidentifikasi ini. Mau rano sampai bolak-balik ya gak jelas. Inilah adalah finalisasi, tapi tanpa ketik manual, hanya dengan prompt. Oke, paham? Oke, lanjut. Sekarang 2.5. Ya. Setelah kita ketemu 4 itu, agar bisa bersatu padu, harus dibalut, harus didasari dengan sebuah dasar teori. Karena dasar teori adalah menghubungkan mulai dari subjek, objek, konsep, variabel menjadi sebuah gabungan. Karena sebelumnya dasar teori itu adalah sebuah dasar yang digunakan untuk mengkaitkan, ya, mengkaitkan. Contoh, dasar teori